كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun amma ba'd. Ayo ikhwah, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk poin yang kedua dari bab yang keempat ya. Pembahasan tentang iman. Kata penulis buku, man akhrajal amala 'anil imani fahuwa murji'un wa man adkhala fihi ma laysa minhu fahuwa mubtadi'un. Siapa yang mengeluarkan amal dari iman, siapa yang mengeluarkan amal dari iman, maka ia adalah murji'ah. Maka ia adalah apa? Murji'ah. Dan siapa yang memasukkan amal dalam iman, sesuatu yang bukan dari iman, maka ia mubtadi'un, pelaku bid'ah. Di sini, saudaraku seiman, beliau menyebutkan bahwa orang yang meyakini bahwa amal tidak termasuk iman, maka dia adalah murji'ah. Siapa itu murji'ah, saudaraku seiman? Murji'ah dari kata arja'a yurji'u, artinya akhara, mengakhirkan. Disebut murji'ah li'annahum akharul amal anil iman. Karena mereka mengakhirkan amal dari iman, artinya tidak memasukkannya. Di mana murji'ah muncul di akhir-akhir masa sahabat. Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di jilid 20 halaman 301 berkata, "Tsumma fi awakhiri asri sahabah hadatsatil qadariyah fi akhiri asri ibni Umar wa ibni Abbas wa Jabir wa amsalihim minas sahabah. Wa hadatsatil murji'atu qariban min dzalik." Kemudian di akhir-akhir masa sahabat muncullah firqah qadariyah. Siapa qadariyah? Itu kelompok yang menolak adanya takdir. Itu di akhir masa Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, dan sahabat-sahabat kecil yang lainnya. Dan muncul pula murji'ah setelah munculnya qadariyah. Setelah munculnya apa? Qadariyah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Apa keyakinan murji'ah, Pak? Dan akidah mereka? Akidah mereka, akhwal Islam, mereka meyakini bahwa amal tidak termasuk iman. Dan ini jelas menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa amal bagian dari iman. Ahlus Sunnah meyakini iman itu apa? Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Nah, orang murji'ah, sebagian mereka mengatakan iman itu hanya keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan, sudah. Adapun amal tidak termasuk iman. Sebagian lagi murji'ah, ini merupakan murji'ahnya Jahmiyah. Karena murji'ahnya Jahmiyah ini murji'ah yang diyakini oleh Jahm bin Safwan. Mereka meyakini bahwa iman adalah sebatas keyakinan dengan hati, ma'rifah. Ya. Sehingga
menurut mereka orang yang sudah meyakini dengan hati, percaya kepada Allah, udah cukup. Dia sempurna imannya. Maka Murji'ah, Pak, sepakat dalam hal ini bahwa amal tidak termasuk apa? Iman. Amal tidak mempengaruhi iman. Iya, ini keyakinan siapa? Murji'ah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, amal termasuk iman dan amal mempengaruhi iman. Atas dasar itulah Ahlussunnah meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ya. Kalau Murji'ah mengatakan apa? Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ketaatan tidak menambah keimanan. Kemaksiatan tidak mengurangi keimanan. Jadi orang berbuat maksiat sebanyak apapun, imannya sempurna. Ini jelas akal Islam keyakinan yang sangat bertabrakan dengan dalil. Karena hakikat kaum Murji'ah mengatakan pelaku dosa dengan orang yang taat tidak melakukan dosa sama imannya. Ya. Dan ini dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kaifa tahkumun?" Apakah kami akan samakan orang-orang yang muslim dengan orang-orang yang suka berbuat jahat? Bagaimana hukum kalian ini? Tidak mungkin sama akhwal Islam. Iya. Apa alasan Murji'ah mengatakan bahwa amal tidak termasuk apa? Iman. Nah, mereka memahami salah terhadap sebagian dalil. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Kata mereka berarti zina, mencuri, demikian pula maksiat yang lainnya tidak mempengaruhi iman. Ya. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah tidak memahami demikian hadis tersebut. Nabi SAW hanya mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Artinya dia tetap mendapatkan jaminan masuk surga. Adapun zina dan mencurinya di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni. Dan jika Allah kehendaki, Allah tidak akan ampuni. Makanya Ahlussunnah meyakini, Pak, bahwa ya, penduduk neraka itu ada yang murni penduduk api neraka tidak akan keluar selama-lamanya. Dan ada penduduk neraka yang akan Allah keluarkan dari neraka. Siapa mereka? Mereka yang wafat di atas la ilaha illallah. Namun membawa dosa-dosa yang banyak. Makanya Rasulullah SAW sabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Wa fi qalbihi mithqala dzarratin min khair atau min iman." Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sementara di hatinya ada sebesar biji dari apa? Keimanan. Makanya, ya, Ahlussunnah mengatakan orang yang berzina, orang yang mencuri tidak kafir, tapi mereka fasik, pelaku dosa besar. Iman mereka tidak sempurna. Kalau Murji'ah mengatakan pelaku maksiat imannya sempurna. Sehingga mereka menyamakan
iman Abu Bakar dengan iman pelaku dosa besar. Subhanallah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Iya. Dan ini keyakinan Murji'ah. Jadi Murji'ah itu meyakini bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ketaatan tidak menambah keimanan. Kemaksiatan tidak mengurangi keimanan. Atas dasar itu, saudaraku seiman, rahimani rahimakumullah jami'an, ya, mereka meyakini bahwa apabila sebagian iman ada seluruhnya. Walaupun hilang ya kebanyakannya nggak masalah menurut mereka. Ini berbeda dengan kaum Khawarij. Kalau Khawarij meyakini apabila hilang sebagian iman, hilang semuanya. Dan pelakunya kafir. Kalau Murji'ah enggak. Apabila ada sebagian iman, ada seluruhnya. Imannya sempurna. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini iman menurut Murji'ah. Dan sudah kita sebutkan tadi, Murji'ah berkelompok-kelompok ternyata, Pak. Ada Murji'ah fuqaha. Murji'ah apa? Fuqaha. Yaitu mereka yang mengatakan iman, keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan. Amal tidak termasuk iman. Ada lagi Murji'ah Jahmiyah. Yaitu iman hanya keyakinan dengan hati saja. Ucapan dengan lisan dan amal tidak termasuk iman. Ada enggak, Pak, keyakinan seperti ini di negeri kita? Ada. Yang disebut dengan agama kepercayaan. Yang penting percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, dah selesai. Dan ini sumbernya dari keyakinan Jahmiyah. Yang kemudian diikuti oleh Ibnu Kullab. Ya. Dan banyak Asy'ariyah pun juga berkeyakinan seperti itu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atas dasar itu menurut mereka, Pak, karena mereka dasarnya adalah amal tidak termasuk iman, maka dalam masalah kufur pun dasarnya karena amal tidak termasuk iman, maka menurut mereka amal pun tidak masuk dalam kufur. Sehingga mereka membatasi kufur itu hanya kufur hati. Yang penting seseorang tidak mendustakan, tidak mengingkari, ya, maka dia masih muslim. Padahal iblis mendustakan Allah tidak? Tidak. Iblis tidak mendustakan. Iblis beriman kepada Allah. Tapi kenapa iblis dinyatakan kafir oleh Allah? Karena aba wastakbar. Dalam surat Al-Baqarah, ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Apa kata Allah? Aba wastakbar. Rupanya iblis kafir karena dia sombong. Dia apa? Sombong. Istikbar. Enggan. Gak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesombongannya. Ya. Makanya menurut Murji'ah, orang yang sujud ke patung, kata mereka, itu bukan kufur. Itu hanya tanda kekufuran saja. Ya. Ahlussunnah meyakini orang yang sujud kepada patung, kalau dia sujudnya memang dengan niat ingin sujud kepada patung, dan dia tahu itu berhala, ini kufur besar. Ini
kufur. Makanya Ahlussunnah meyakini Pak, kufur besar itu Pak dengan hati, dengan lisan, dengan ucapan, dan dengan anggota, amalan anggota badan. Dengan hati seperti keyakinan-keyakinan yang kufur. Seperti meyakini ada yang berhak diibadahi selain Allah. Seperti meyakini bahwa ada pencipta alam semesta selain Allah. Seperti meyakini bahwasanya ya satu-satunya pemberi rezeki, ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah. Ini semua kufur besar. Ini kufur dengan keyakinan. Kufur dengan lisan contohnya apa? Mencaci maki Allah. Mencaci maki Allah. Ya. Mencaci maki Rasulullah. Tidak mungkin orang yang beriman mencaci maki Allah dan Rasulnya, Pak. Tidak mungkin. Orang yang mencaci Allah dan Rasulnya itu tanda di hatinya tidak ada keimanan. Orang yang beriman tidak mungkin mencaci maki Allah dan Rasulnya. Adapun dengan amal perbuatan contohnya apa, Pak? Sengaja menginjak-injak Al-Quran untuk menghinakan Al-Quran, maka ini kufur besar. Gak mungkin orang yang beriman melakukan perbuatan itu, Pak. Iya. Walaupun terkadang ada orang yang terkena syubhat pemikiran. Dulu waktu saya masih SMA, terkena syubhat pemikiran, katanya apa? Gak masalah, gak apa-apa nginjek-injek Quran. Yang penting Quran tuh di dada. Ya, yang dimusabkan cuman tulisan, cuma kertas, diinjek pun gak masalah. Ya, maka orang yang terkena syubhat seperti ini belum bisa apa? Dikafirkan, Pak. Karena kata Syekhul Islam Taimiyah, syarat mengkafirkan itu harus tegak hujah dan dihilangkan darinya apa? Syubhat. Kalau memang dia terkena syubhat seperti itu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini, jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, kufur itu bisa dengan keyakinan, bisa dengan apa? Ucapan, bisa dengan apa? Amal. Tapi kalau menurut Murji'ah, kufur itu hanya dengan keyakinan. Tidak dengan ucapan, tidak dengan amal perbuatan. Tidak ada amal perbuatan yang kufur menurut mereka. Tidak ada ucapan yang kufur menurut mereka. Itu hanya alamatul kufri, kata mereka. Hanya sebatas tanda saja. Bukan kekafiran. Kekafiran menurut Murji'ah hanya sebatas dilingkupi apa? Hati saja, Pak. Istihlal qalbi saja dan yang lainnya. Iya. Ahlussunnah wal Jamaah memberikan perincian yang jelas dalam masalah ini. Istihlal qalbi itu termasuk kufur akbar dalam perkara-perkara yang sifatnya maksiat, kufur kecil, Pak. Contoh misalnya, orang yang berzina dengan meyakini zina haram, termasuk kufur kecil apa kufur besar? Kufur kecil. Maksiat itu, Pak. Maksiat besar itu, dosa besar. Tapi orang yang meyakini dan mengatakan zina halal. Zina apa? Halal. Allah yang menghalalkannya. Semua ulama sepakat bahwa orang ini murtad dari agama Islam. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini, akhi. Dan akidah Murji'ah ini sangat berbahaya sekali untuk agama kita, Pak. Makanya para ulama terdahulu keras terhadap Murji'ah. Karena merusak sekali. Bayangkan maksiat tidak mempengaruhi iman.
Berarti orang berzina, orang mencuri, orang makan riba, imannya sempurna. La ilaha. Sama dengan orang yang tidak berzina, tidak mencuri, tidak makan riba. Allah ya akhi, akidah seperti ini sama saja Bapak. Sama saja memberikan motivasi kepada para pelaku maksiat. Gak masalah, kamu maksiat apapun gak. Iman kamu sempurna kok. Ngeri nggak? Sangat mengerikan. Ya. Makanya Al-Auza'i berkata, "Kana Yahya wa Qatadah yaqulan." Adalah Yahya dan Qatadah berkata, "Laisa minal ahwa syai'un akhwaf indahum al-ummah minal irja." Tidak ada ya kebid'ahan yang paling dikhawatirkan untuk merusak umat dari keyakinan Murji'ah. Karena masalahnya tadi, Murji'ah menganggap maksiat itu tidak mempengaruhi iman. Ya. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Kebalikan siapa? Murji'ah. Menurut Khawarij, pelaku zina, memakan riba, pencuri, kafir, murtad dari agama Islam, halal darahnya. Ini pun juga jelas sesat. Murji'ah kebalikan Khawarij. Pelaku zina, pemakan riba, pencuri, imannya sempurna. Ahlus sunnah tengah-tengah. Ahlus sunnah mengatakan pelaku maksiat imannya tidak sempurna. Tapi mereka tidak kafir. Dan mereka tidak kekal dalam api neraka. Dan mereka tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzaba wa insya'a ghafarallah. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab dia, dan jika Allah kehendaki, Allah akan maafkan. Nah ini akhi ya, selayang tentang akidah Murji'ah. Ya. Di zaman sekarang Pak, banyak orang-orang yang mudah mengkafirkan, terutama para hakim yang tidak berhukum dan hukum Allah. Dan mereka meyakini bahwa berhukum dan hukum Allah itu termasuk kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan kita yang tidak mau mengkafirkan dianggap Murji'ah. Kata mereka tuh, radio roja. Roja itu katanya dari irja. Itu Murji'ah itu. Kenapa mereka menamakan kita radio roja Murji'ah? Karena kita tidak mau mengkafirkan pemerintah. Menurut mereka. Sementara Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Ayat tegas mengatakan semua yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Adapun kita, alhamdulillah, sesuai dengan manhaj para sahabat, Pak. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat tadi, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Apa kata Abdullah bin Abbas? "Laisal kufru kama yafhamun. Wa innamal kufru alladhi la yanqulu 'anil millah kufrun duna kufrin." Bukanlah kafir dalam ayat ini seperti yang dipahami mereka kaum Khawarij. Tapi kafir yang dimaksud dalam ayat ini kata Ibnu Abbas, kafir di bawah kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Artinya itu kufur kecil. Ini ucapan Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang mulia. Dan sanadnya sahih, diriwayatkan dari Tawus dari Ibnu Abbas, demikian pula dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Dan itu sanad yang sahih kasyams, bagaikan matahari di siang bolong.
Kalau lihat praktek para Rasulullah SAW bahkan, apakah Rasulullah SAW mengkafirkan hakim yang tidak berhukum dan hukum Allah secara mutlak? Tidak, Pak. Najasyi masuk Islam nggak Najasyi? Pernah dengar Najasyi? Raja mana itu? Raja Habasyah. Habasyah sekarang itu Ethiopia. Ya. Nah, Najasyi ini masuk Islam, Pak. Tapi setelah masuk Islam, apakah Najasyi berhukum dengan hukum Allah? Tidak. Sampai meninggalnya dia tidak berhukum dan hukum Allah. Apakah Rasulullah mengkafirkan? Tidak. Ya. Makanya dalam hal ini Ahlus-Sunnah wal Jamaah memberikan perincian. Kapan orang yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir dan kapan belum. Tidak mutlak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi kita pun tidak meyakini orang yang berhukum dan hukum selain Allah itu imannya sempurna. Tidak. Imannya kurang. Dia fasik. Pelaku dosa besar. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini akhi ya. Jadi inilah keyakinan Murji'ah. Kita lanjutkan poin nomor 2 ini. Siapa yang mengeluarkan amal dari iman, maka ia Murji'ah. Jadi Murji'ah itu mengeluarkan amal dari iman. Dan siapa yang memasukkan amal ke dalam iman, namun ia tidak termasuk iman, maka dia ahli bid'ah. Maksudnya gimana, Pak? Disebut amal, Pak, adalah yang ditunjukkan oleh dalil. Makanya syarat diterimanya amal 2. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada orang yang membuat-buat amal yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, membuat-buat ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ini namanya apa? Bid'ah. Mengada-ngada. Yang lebih tahu tentang ibadah yang diridhoi oleh Allah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah aja nggak berani bikin amal sendiri, nggak berani. Rasulullah tidak berani membuat amal sendiri kalau belum ada perintahnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tahjub nisa'ak, fa innahu ya'tika barun wa fajir." Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak perintahkan istrimu untuk berhijab? Karena yang datang kepadamu bukan orang-orang baik semuanya. Dan saat itu belum diturunkan oleh Allah ayat hijab. Ternyata Rasulullah tidak berani memerintahkan istri-istrinya untuk berhijab. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat hijab. Baru kemudian Rasulullah memerintahkan. Itu menunjukkan subhanallah, hatta Rasulullah aja nggak berani bikin syariat. Ketika haji wada, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah untuk minta fatwa. Dalam keadaan rambutnya dipenuhi kutu dan kutunya berjatuhan ke wajahnya. Iya. Apa kata dia, wahai Rasulullah? Bolehkah aku mencukur rambutku karena kutuku ini menyakitiku sekali? Sementara dia sedang ihram. Maka Rasulullah diam, tidak berani jawab. Tak lama kemudian Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Setelah selesai, Rasulullah bertanya, mana tadi yang bertanya? Aku, hai Rasulullah, silakan cukur rambutmu dan bayar dam. Bayangkan, Rasulullah tidak berani menjawab, tidak berani membuat syariat
Kecuali setelah dapat wahyu dari siapa? Allah Rabbul Alamin. Rasul aja begitu, masa kita berani, Pak? Membuat-buat amal yang tidak termasuk dalam syariat. Syariat kita sudah sempurna, Pak. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Berarti agama kita sudah sempurna tidak, Pak? Sudah sempurna, alhamdulillah. Ya. Nah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke poin yang ketiga. Malam yukirra bisyahadataini la yathbutu lahu ismul iman wala hukmuhu la fid dunya wala fil akhirah. Siapa yang tidak menetapkan dua kalimat syahadat, artinya dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat dan tidak mau meyakininya. Dia tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dia bukan mukmin, bukan muslim. Dan tidak bisa dihukumi dia sebagai seorang muslim. Artinya dia kafir. Baik di dunia maupun di akhirat. Karena ini pokok, Pak. Pokok iman adalah la ilaha illallah. Rasulullah bersabda SAW, al-imanu bid'atun wasittuna syu'bah, a'laha la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu 60 lebih cabang. Yang paling tinggi yaitu ucapan la ilaha illallah. Dan paling rendah apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti iman itu, Pak, ada pokoknya. Kalau pokoknya hilang, hilang seluruh iman. Dan pelakunya tidak disebut muslim, tapi dia kafir. Nah, pokok la ilaha illallah, pokok iman diantaranya apa? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ada orang meyakini, saya yakin Islam benar, tapi maaf saya tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Muslim apa kafir? Hah? Kafir. Contohnya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib meyakini Islam benar, Pak. Abu Thalib yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah itu benar. Tapi Abu Thalib tidak mau mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ketika ia sakaratul maut, Rasulullah datang dan berkata, ya am, qul la ilaha illallah. Ya, kalimatan uhaju biha laka indallah. Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan bela kamu di sisi Allah. Tapi Abu Thalib tidak mau. Abu Thalib lebih senang mati di atas agama nenek moyangnya. Sehingga Rasulullah sedih sekali. Maka dari itulah saudaraku sekalian, sebatas meyakini kebenaran Islam tidak cukup. Sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Dan tentunya wajib dia memahaminya juga, Pak. Apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ada rukunnya. Ada syarat-syaratnya. Dan ada pembatal-pembatal la ilaha illallah. Itu wajib kita pahami, Pak. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi kita melakukan pembatal la ilaha illallah. Kayak sama aja dengan antum sholat, terus kentut.
Kira-kira sholatnya sah nggak? Nggak sah. Pembatal la ilaha illallah apa Pak? Syirkun akbar. Syirik besar. Seseorang sujud ke patung. Ya. Syirik besar. Seseorang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar itu bisa membatalkan ucapan la ilaha illallah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini dia. Jadi kata beliau, siapa yang tidak menetapkan dua kalimat syahadat, maka dia tidak disebut muslim secara hukumnya. Tidak bisa dihukumi Anda muslim, tidak. Baik di dunia maupun di mana? Di akhirat. Karena syarat untuk masuk Islam, dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Cuma Pak, dulu tahun 80-an pernah muncul lembaga syahadatain. Pernah dengar nggak? Jadi menurut mereka, lembaga ini, orang yang belum mengucapkan dua kalimat syahadat di depan imamnya, maka belum diterima. Dan pelakunya masih kafir. Jadi menurut mereka, syarat diterimanya dua kalimat syahadat kalau dia mengucapkannya di depan imamnya. Ini jelas khawarij, Pak. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap bayi yang dilahirkan, itu dilahirkan di atas apa? Fitrah Islam. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassirani. Orang tuanya lah yang menjadikan anak itu statusnya Yahudi atau Nasrani atau apa? Majusi. Artinya kalau kedua orang tuanya Yahudi, anak ini otomatis siapa? Yahudi. Tapi kalau kedua orang tuanya Muslim, anak tersebut otomatis apa? Muslim. Setelah besar, tidak perlu lagi dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, lembaga syahadatain ini mensyaratkan, walaupun dia terlahir dalam keadaan Muslim, tapi tidak mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan siapa? Imamnya, kata mereka belum diterima. Itu pernah muncul tuh Pak, dulu. Dan alhamdulillah, zaman sekarang sudah tidak terdengar lagi mereka. Ya. Isya jam berapa? 2 menit lagi. Iya. Kita masuk poin yang keempat. Al-Islam wal imanu ismani syar'iyani. Bainahuma umumun wa khususun min wajhin. Wa yusamma ahlul qiblati muslimin. Islam dan iman, dua nama yang sesuai apa yang disyariatkan, yang syar'i. Islam dan iman ada makna umum dan khusus. Artinya Pak, apakah Islam dan iman sama atau beda? Hah? Sama apa beda? Islam dan iman sama apa beda? Enggak, cukup jawab beda apa sama? Hah? Islam dan iman beda apa sama? Kok pada diam? Hah? Beda, betul. Dan itu pendapat jumhur ahlus sunnah. Sebagian ulama mengatakan sama. Dan itu pendapat Imam Bukhari. Namun pendapat yang rajih dalam hal ini, pendapat jumhur. Nanti insya Allah setelah sholat isya kita lanjutkan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.
nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit, lalu kita buka tanya jawab. Itu membahas tentang perbedaan antara Islam dan iman. Jumhur Ahlus Sunnah mengatakan bahwa iman dan Islam itu berbeda. Apa perbedaannya? Dan apa dalilnya? Perbedaannya, bahwa iman tingkatan lebih tinggi daripada tingkatan Islam. Di mana iman identik dengan perbuatan batin. Sedangkan Islam identik dengan perbuatan lahir. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril, apa itu Islam? Maka Rasulullah sabda, Islam adalah kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang bersifat lahiriah semua. Ketika Rasulullah ditanya, apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab dengan perbuatan-perbuatan batin. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, ya, para nabinya, hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka dari itu, ya, Islam identik dengan amalan yang sifatnya lahiriah. Sedangkan iman identik dengan apa? Yang sifatnya batin. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Maka semua yang memperlihatkan rukun Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, maka kita hukumnya dia sebagai apa? Muslim. Adapun yang ada di hatinya, apakah dia menyembunyikan kekafiran, maka itu diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka dari itu, Pak, ini perbedaan antara Islam dan iman. Mana dalilnya yang menunjukkan bahwa Islam dan iman itu berbeda? Itu surat Al-Hujurat ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Berkata orang Arab itu, kami beriman. Qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna. Katakan, kalian belum beriman, tapi katakan kami Islam. Lihat di sini Allah membedakan antara iman dan Islam. Namun kata para ulama, iman dan Islam itu apabila disebutkan secara sendiri-sendiri, iman, maka masuk padanya makna Islam. Dan apabila disebutkan makna Islam, disebutkan nama Islam saja, maka masuk padanya makna iman. Mana dalilnya? Hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, amurukum bil imani billah. Aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah. Atadruna mal imanu billah? Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Wa huwa an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa an tu'til khumus minal magnam. Iman adalah
bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, dan memberi 1/5 dari ghanimah. Di situ Nabi menafsirkan iman dengan Islam. Berarti itu menunjukkan bahwa kalau disebutkan iman saja, masuk padanya apa? Islam. Dan kalau disebutkan Islam saja, masuk padanya apa? Islam. Tapi kalau disebut dua-duanya, iman dan Islam, maka maksudnya Islam, rukun Islam. Dan iman adalah rukun iman. Sama dengan fakir miskin, Pak. Apa bedanya fakir sama miskin? Fakir miskin itu, kalau dua-duanya kita sebut fakir miskin, beda maknanya. Tapi kalau disebut fakir saja, masuk padanya makna miskin. Kalau disebut miskin saja, masuk padanya makna apa? Fakir. Sama halnya dengan Islam dan iman. Apa bedanya muslim dengan mukmin? Imam Ahmad mengatakan muslim adalah orang yang masih suka berbuat dosa besar. Sedangkan mukmin adalah yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Berarti tingkatan mukmin lebih tinggi daripada tingkatan apa? Muslim. Maka para Ahlussunnah mendefinisikan setiap mukmin adalah muslim. Tapi tidak setiap muslim itu apa? Mukmin. Iya. Nah, ini akhwat Islam saudaraku seiman. Ya. Sekilas tentang perbedaan Islam dan iman, kita buka tanya jawab. Nah. Apakah sholat 5 waktu bukti beriman jika tidak sholat imannya hilang? Ikhtilaf para ulama. Apakah sholat 5 waktu termasuk pokok iman? Ataukah sholat 5 waktu itu termasuk kesempurnaan iman yang wajib? Karena iman itu ada 3 tingkatan, Pak. Tingkatan yang pertama, aslul iman. Pokok keimanan. Tingkatan di bawahnya, kesempurnaan iman yang wajib. Dan tingkatan yang paling bawah, kesempurnaan iman yang mustahab, yang sunnah. Iya. Ini amal. Jadi amal ada 3 tingkatan ini. Ada amal yang termasuk pokok iman. Seperti 2 kalimat syahadat. Dimana kalau hilanglah nama iman. Dia kafir. Ada iman yang masuk, amal yang masuk dalam kesempurnaan iman yang wajib. Kalau hilanglah kesempurnaan iman. Tapi tidak hilang sama sekali. Tidak hilang nama iman. Nah, akhwat Islam, sholat 5 waktu ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah sholat 5 waktu termasuk pokok iman, di mana orang yang meninggalkannya hilang nama iman alias kafir. Dan ini madhab Imam Ahmad dan kebanyakan para sahabat. Dalilnya mana? Hadis al-farqu al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki wal kufri as-salah faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kita dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Kata Imam Ahmad, ini menunjukkan bahwa sholat termasuk pokok iman. Iya. Sedangkan jumhur dari pendapat mazhab Maliki, Syafi'i
dan Hanafi. Mereka mengatakan sholat tidak masuk dalam pokok iman, tapi ia masuk dalam kesempurnaan iman yang wajib. Kenapa? Karena mereka belum mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat selama dia masih meyakini kewajiban sholat. Kecuali kalau dia sudah meyakini bahwa sholat tidak wajib dan mengingkari kewajiban sholat, semua ulama sepakat dia murtad dari agama Islam. Ini masalah khilafiyah, Pak. Iya. Bagaimana mengkompromikan hadis sahabat yang disiksa kemudian mengucapkan kalimat kufur dan Rasulullah tidak mengkafirkan? Akhi, jangan antum samakan dengan orang yang mengucapkan kalimat kufur dengan sukarela dengan orang yang dipaksa. Yang namanya dipaksa sehingga menghilangkan pilihan, dalam Islam itu dimaafkan, Pak. Ammar bin Yasir disiksa sampai beliau nggak kuat lagi. Akhirnya beliau terpaksa mengucapkan kata-kata kufur. Lalu Allah turunkan ayatnya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali yang dipaksa sementara hatinya tenang dengan keimanan. Jadi jangan samakan antara orang yang mengucapkan kekufuran karena dipaksa dengan orang yang mengucapkan kekufuran karena sukarela. Beda hukumnya, Pak. Ya. Demikian pula orang yang berkorban dengan lalat pada berhala, di mana ia dipaksa, tetap dihukumi kafir. Ketahuilah, Pak, hadis tentang lalat itu hadis yang dhaif. Kenapa? Karena pertama, yang rajih itu bukan dari sabda Rasulullah, tapi itu dari ucapan Salman Al-Farisi. Dan Salman Al-Farisi ini termasuk sahabat yang mengambil dari ahli kitab. Ya, tidak bisa dihukumi marfu. Karena syarat dihukumi marfu itu kalau sahabat yang meriwayatkannya bukan yang terkenal mengambil dari ahli kitab, sementara dia mengambil dari ahli kitab. Sehingga ada kemungkinan besar ini adalah kisah Israiliyat. Ya. Sehingga hadis itu tidak bisa dijadikan hujah. Ada hadis dhaif yang tersebar yang berbunyi, hendaklah kalian membantu kelancaran rencana kalian dengan cara merahasiakannya. Karena tiap orang yang memiliki nikmat akan menjadi sasaran hasad. Meski ini hadis dhaif yang bukan berasal dari Rasulullah SAW, apakah maknanya benar? Kata para ulama, iya, maknanya benar. Walaupun hadisnya lemah, tapi maknanya apa? Benar. Tapi tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdosakah saya membantu keuangan adik saya dan kedua orang tua saya tanpa izin suami? Kalau kamu menggunakan uang suami, wajib minta izin. Tapi kalau kamu menggunakan uang milikmu sendiri, misalnya suami ngasih kamu per bulan misalnya 10 juta, nih buat kamu 10 juta. Sehingga uang pemberian suami otomatis jadi milik istri.
Kemudian dia berikan kepada adiknya untuk keperluan sekolah, orang tuanya. Maka adabnya tetap meminta izin suami. Namun kata para ulama, kalau suaminya pelit, bin koret alias medit, bin bakhil, maka pada waktu itu boleh tanpa meminta izin suami. Apakah khuruj itu diajarkan oleh Rasulullah? Pak, khuruj itu baru muncul kapan? Belakangan. Khuruj itu berasal dari mimpinya Al-Kandahlawi, pendirinya jamaah tabligh. Dia bermimpi katanya bertemu dengan Rasulullah disuruh khuruj. Yang kemudian jadilah ibadah. Sebelum Al-Kandahlawi ada, nggak ada ibadah khuruj. Itu murni diada-adakan. Nah, mereka cari-cari dalil. Ada dalil yang katanya. Mana? Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Berarti ayat itu menyuruh kita khuruj. Subhanallah. Siapa ulama yang menafsirkan itu? Nggak ada. Silakan buka kitab-kitab tafsir manapun. Nggak ada yang menafsirkan seperti itu, Pak. Karena ibadah khuruj tidak pernah dikenal oleh salafus saleh. Itu baru muncul di belakangan hari, Pak. Di mana mereka lebih mengagungkan khuruj daripada pergi haji. Ya. Padahal subhanallah ya akhi, jelas ini tidak ada syariatnya dari Al-Quran, tidak pula dari hadis, tidak pula dari sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in, dan yang lainnya. Ya. Apabila dia menonton film, dalam film itu ada sihir, apakah otomatis orang itu kafir? Ya tidak, Pak. Kalau dia nonton ada sihirnya, tapi hatinya mengingkarinya, tidak setuju, ini sihir, ini mungkar, ya, dan mengingkarinya, ya tidak kafir. Kecuali kalau dia mengatakan ini benar, dan dia beriman kepada sihir itu. Nah, ini yang bahaya, ya. Dan menonton hal-hal seperti itu, Pak, berbahaya untuk keimanan. Sholat di masjid yang ada kuburan di halaman samping masjid. Kuburannya di pagar tembok. Ada jarak sekitar 1 meter dari masjid. Apabila kuburan itu tidak termasuk bagian masjid, boleh. Iya. Apabila kuburan itu tidak termasuk bagian masjid, maka apa? Boleh. Tapi kalau itu masuk dalam bagian masjid, maka tidak boleh. Saya ikhwan umur 27 tahun. Belum menikah. Kenapa belum menikah? Di daerah tempat tinggal saya banyak sekali wanita yang pakai celana ketat. Bukan cuma daerah kamu, Pak. Di semua daerah. Ya. Musibah zaman sekarang nih, Pak. Tiap hari hampir terkena fitnah. Sering istighfar. Saat saya belanja sayuran, kadang kulit saya bersentuhan langsung. Ya, saya berusaha tidak menyentuhnya. Tapi kadang ada wanita yang menyerobot sehingga bersentuhan. Setiap hari menundukkan pandangan.
selalu istighfar. Pertanyaan saya, kenapa kamu belum menikah? Umur 27 tahun itu sudah waktunya nikah, Mas. Ini zaman fitnah loh. Zaman fitnah. Segera menikah. Kalau antum sudah punya, antum bisa mencari nafkah. Gak perlu pekerjaan tetap. Yang penting tetap bekerja. Cari nafkah. Ya, segera menikah. Supaya apa? Supaya tersalurkan syahwat antum. Antum juga bisa menundukkan pandangan. Ya, makanya Syekh bin Baz mengatakan di zaman fitnah seperti ini sangat ditekankan menikah. Sangat ditekankan. Kenapa? Karena dalam rangka memelihara agama kita. Karena separuh agama kita belum sempurna kalau belum nikah. Jika Murji'ah meyakini bahwa dosa, maksiat, zina, dan lain tidak mempengaruhi iman, apakah Murji'ah otomatis membatalkan hukum rajam zina? Tidak. Ya. Murji'ah tidak membatalkan hukum ya rajam, tidak. Yang membatalkan hukum rajam itu Jabariyah. Menurut Jabariyah, pelaku zina tidak perlu dihukum karena sudah takdir. Kalau Murji'ah tetap meyakini wajib dirajam. Namun menurut mereka zina itu tidak mempengaruhi apa? Keimanan. Ya. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.